Anda mungkin pernah dengar ya soal konflik Kashmir, tapi pernah kebayang nggak kalau medan perangnya itu juga ada di dunia maya? Betul sekali. Kita bakal lihat nih gimana satu serangan bom aja bisa, memicu perang siber habis-habisan antara peretas India dan Pakistan. Sampai levelnya unik banget ya nanti kita lihat. Iya, bahkan sampai ngubah hasil pencarian Google gitu, aneh banget. Hari ini kita mau coba telusuri lebih dalam ya, perseteruan India-Pakistan soal Kashmir ini. Kompleks banget soalnya. Fokus kita khusus di dimensi sibernya. Nah, sumber kita kali ini menarik nih. Ada transkrip wawancara mendalam, termasuk wawancara sama peretas India anonim yang terlibat langsung. Wow, langsung dari pelaku ya? Iya, dan juga ada kesaksian warga yang tinggal di garis depan konflik di sisi Kashmir yang dikuasai Pakistan. Jadi ada perspektif dari lapangan juga. Oke, lengkap nih kayaknya. Ya, misi kita kali ini kita coba bongkar deh lapisan-lapisan konflik ini buat Anda. Mulai dari sejarah singkatnya, kenapa sih Kashmir ini diperebutkan? Terus, insiden pemicu kekerasan yang baru-baru ini, bagaimana teknologi jadi medan perang baru. Dan yang paling penting, kita coba pahami berbagai sudut pandang yang ada, termasuk suara yang sering nggak kedengaran itu. Siap, mari kita mulai. Oke, kita bedah yuk. Kita mulai dari dasar dulu kali ya soal Kashmir ini, biar semua punya gambaran yang sama. Boleh, boleh. Ini kan bukan sekedar tanah sengketa biasa gitu ya. Bayangin deh, wilayah pegunungan Himalaya luas banget, terjepit di antara negara-negara besar, India, Pakistan, sama Cina. Posisinya strategis banget berarti ya? Iya, dan batas negaranya itu nggak jelas gitu loh. Dihuni jutaan orang, budayanya campur aduk. Ada pengaruh Hindu dari India, Islam dari Pakistan, bahkan Buddha dari China. Bener-bener persimpangan budaya ya. Saking indahnya ada yang nyebut surga di bumi kan katanya? Betul. Nah, kalau kita lihat sejarah modernnya, titik awalnya itu kira-kira kapan? Latar belakang modernnya itu dimulai tahun 1947, pas Inggris cabut dari Asia Selatan. India sama Pakistan kan lahir tuh jadi negara baru. Nah, Kashmir ini statusnya agak unik waktu itu, semacam princely state. Oh, princely state itu kayak kerajaan lokal gitu ya? Iya, betul. Penguasanya dikasih pilihan, mau gabung ke India atau ke Pakistan. Nah, pilihan ini nih yang jadi akar konflik sampai sekarang. Pantesan. Jadi dilema besar ya buat mereka waktu itu. Banget. Dan gak lama setelah itu, konflik bersenjata pertama langsung meletus. Ada pemberontak Muslim menyerang wilayah Hindu. Penguasa Kashmirnya minta tolong ke India. Lalu India masuk. India kirim pasukan. Wah, pertempuran sengit langsung terjadi. Pakistan awalnya, nyangkal terlibat. Tapi ujung-ujungnya ikut juga. Jadi langsung perang 3 pihak gitu ya? Pemberontak, India, Pakistan. Kurang lebih begitu. Setelah perang sekitar 2 tahun, brutal banget itu perangnya. Apalagi di musim dingin Himalaya kan. Akhirnya ada gencatan senjata. Hasilnya gimana pembagian wilayahnya? India akhirnya menguasai sekitar 2/3 wilayah, termasuk lembah Kashmir yang padat penduduknya. Pakistan dapat bagian barat laut. Terus ada batasnya? Nah, garis gencatan senjatanya itu yang kemudian dikenal sebagai garis kendali atau line of control. Tapi ini bukan akhir cerita. Konflik meletus lagi. Ada perang lagi setelah itu? Ada. Perang singkat tahun 1965. Terus yang lebih bikin tegang itu Perang Kargil tahun 1999. Kenapa lebih tegang? Karena waktu itu, India sama Pakistan udah sama-sama punya senjata nuklir. Wah, itu dunia sempat khawatir banget. Pakistan coba nyusup, tapi berhasil dipukul mundur sama India. Gila, sampai nuklir ya? Berarti setelah itu situasinya gimana? Lebih damai? Nggak juga. Sejak saat itu, apalagi setelah 1999, Kashmir jadi salah satu wilayah paling termilitarisasi di dunia. Seberapa banyak tentaranya? Sumber kita memperkirakan ada lebih dari 600.000 tentara India di sana. Banyak banget kan? Wow, alasannya apa India menempatkan sebanyak itu? Alasan resminya sih ya, untuk melindungi dari terorisme dan militansi yang katanya disokong dari seberang. Tapi, perlu dicatat juga ya, ada laporan dari PBB soal dugaan pelanggaran HAM oleh militer India di sana. Jadi ada dua sisi ya? Iya. Sumber kita yang tinggal dekat garis kendali di sisi Pakistan itu cerita, hidup di sana penuh ketegangan. Lemparan batu, tembakan, bahkan bom itu hampir kejadian tiap minggu katanya.
Angka korban jiwa sama orang hilang juga tinggi banget selama puluhan tahun ini. Berapa kira-kira angkanya? Diperkirakan sampai 70.000 jiwa dalam 30 tahun terakhir. Bahkan pernah ditemukan kuburan massal. Jadi, ya sumber ini ngasih gambaran kalau kehidupan sehari-hari di sana itu udah tegang banget. Bahkan sebelum eskalasi tahun 2019 yang jadi fokus kita ini. Tepat sekali. Nah, disinilah kita masuk ke inti persoalan hari ini. Kita lompat nih ke 14 Februari 2019. Ada peristiwa yang mengguncang kawasan itu. Serangan bom bunuh diri. Pakai mobil. Wah, bom mobil bunuh diri. Iya, sasarannya konvoi tentara India di Pulwama. Ini di bagian Kashmir yang dikontrol India. Akibatnya fatal banget. 40 tentara India tewas. 40 orang. Itu besar sekali dampaknya pasti ya? Banget. Langsung ada yang ngaku bertanggung jawab? Ada. Kelompok militan jihadis namanya Jaish-e-Muhammad. Markasnya di Pakistan, tujuannya misahin Kashmir dari India. Mereka langsung ngaku. Reaksi India gimana? Wah, India marah besar, jelas. Mereka nuntut Pakistan, kutuk serangan itu, terus tangkap pelakunya. Tapi respons Pakistan dinilai lambat sama India. Nggak memuaskan lah. Bisa dibayangin sih kemarahan publik di India ya. Betul. Narasumber anonim kita yang peretas India itu cerita, perasaan kolektif di India waktu itu kayak, udah cukup deh. Mereka ingat serangan-serangan sebelumnya yang juga dikaitin sama kelompok dari Pakistan. Jadi ada dorongan kuat banget di masyarakat untuk melakukan balasan. Nah, kemarahan ini nggak cuma di dunia nyata berarti ya? Tepat. Sumber kita bilang, kemarahan ini menjalar cepat ke komunitas peretas atau hacker di India. Mereka merasa terpanggil gitu buat bertindak di dunia maya. Target utamanya situs-situs web pemerintah Pakistan, yang domainnya biasanya pakai .go.pk itu. Wah, jadi langsung balas dendam di dunia maya ya? Gimana bentuk serangan mereka? Apa aja yang dilakuin? Macam-macam taktik perang siber mereka pakai. Ada yang namanya SQL injection. SQL injection itu apa tuh? Gampangnya gini, kayak nemuin celah atau pertanyaan jebakan ke database situs web, biar databasenya itu bocor. Jadi peretas bisa nyuri data pengguna atau info sensitif lainnya. Nah, data curian ini terus didump. Didump itu maksudnya disebar gitu? Ya, disebar ke publik, biar semua orang tahu. Selain nyuri data, ada lagi? Ada. Mereka juga lakukan defacement. Defacement itu yang ngubah tampilan web kan ya? Kayak dicoret-coret gitu? Iya, betul. Persis kayak graffiti digital lah. Halaman depan situsnya diubah total, diganti pesan-pesan kayak diretas oleh peretas India atau kami takkan lupa serangan ini. Terus ada juga serangan DDoS, Distributed Denial of Service. DDoS, itu yang bikin situsnya nggak bisa diakses kan? Betul. Kayak kamu banjirin pintu toko pakai ribuan pelanggan palsu, sampai pelanggan asli nggak bisa masuk. Tujuannya, ya lumpuhin situs webnya. Situs apa aja tuh yang kena? Sumber nyebutin situs pemerintah daerah Multan, bahkan situs Kementerian Luar Negeri Pakistan juga kena. Gila juga ya skalanya. Tapi ada yang menarik nih. Host podcast sumber kita, si Jack Rhysider itu, dia katanya nyaksiin ini semua real time. Iya, betul. Dia cerita di Instagramnya, wah dibanjirin pesan dari peretas-peretas India ini. Mereka pada pamer hasil kerjaannya. Ngirim link situs yang baru diretas, ngirim file database yang bocor, bahkan daftar username sama password juga disebar. Wah, gila. Dia bilang, konflik siber penuh meletus di depan mata saya, kayak nonton medan perang baru dibuka di dunia maya gitu rasanya. Terus motivasi para peretas India ini apa sebenarnya? Apa cuma balas dendam aja? Menurut si peretas anonim India ini, tujuan utamanya bukan nyakitin rakyat Pakistan secara langsung, tapi lebih ke ngirim pesan keras. Pesan ke pemerintah sama militer Pakistan yang mereka yakini melindungi atau setidaknya membiarkan kelompok teroris kayak Jaish-e-Mohammed itu beroperasi dari tanah Pakistan. Jadi lebih ke protes ke pemerintahnya ya? Iya, mereka merasa punya kekuatan lewat skill teknologi mereka buat ngelawan terorisme gitu. Uniknya lagi nih, banyak warga biasa India yang terus ngontak para peretas ini. Ngapain mereka? Ngasih dukungan, ada yang nawarin bantuan, bahkan ada yang minta diajarin ngeretas biar bisa ikut kontribusi. Jadi kayak ada gelombang patriotisme digital gitu. Wah, sampai segitunya ya. Tapi ada satu aksi mereka yang paling aneh bin ajaib nih, katanya. Yang soal Google itu. Iya. Ini yang paling unik dan jujur aja agak bikin geli sekaligus bingung.
Entah gimana caranya, mereka berhasil manipulasi hasil pencarian Google Images. Gimana tuh? Kalau kamu waktu itu nyari gambar pakai kata kunci, best toilet paper in the world atau tisu toilet terbaik di dunia, Munculnya apa? yang muncul malah gambar bendera Pakistan. Ada juga laporan foto Perdana Menteri Pakistan waktu itu muncul di atas gambar tisu toilet. Serius, kok bisa gitu ya? Nah, itu dia. Gimana persisnya mereka ngelakuin itu? Sumber kita pun nggak bisa mastiin, masih jadi misteri. Teknisnya gimana? Ini sekedar iseng atau ada makna lain? Mungkin lebih dari sekedar iseng ya. Ini kan bukan cuma vandalisme digital biasa. Bisa dilihat juga sebagai bentuk perang psikologis gitu. Nyasarnya simbol nasional. Oh iya ya, bikin malu juga kan? Iya, ini nunjukin betapa gampangnya sentimen kebangsaan itu bisa dijadiin senjata online. Bahkan lewat cara yang kelihatan konyol tapi efektif banget narik perhatian. Dan Minang, aksi peretasan ini, termasuk lelucon Google tadi, jadi berita utama di media Pakistan. Buat peratas India, ini rasanya kayak kemenangan. Pesan mereka sampai berarti ya? Betul. Mereka berhasil ngacak-ngacak ruang cyber Pakistan, paling nggak untuk sementara waktu. Tapi konflik cyber ini katanya hampir aja jadi jauh lebih bahaya ya? Betul sekali. Para peretas ini mulai ngincer target yang lebih serius. Sistem SCADA di Pakistan. SCADA? Itu apa lagi? Nah, SCADA ini penting banget nih buat dipahami. Ini sistem kontrol industri yang vital banget. Sistem ini yang ngejalanin infrastruktur kritis kayak pembangkit listrik, pabrik-pabrik besar, atau bendungan. Wah, kalau itu kena bahaya banget dong. Bahaya banget. Nyerang SCADA itu bukan lagi soal ngerusak situs web. Ini bisa nyebabin kerusakan fisik nyata. Pemadaman listrik massal, kecelakaan industri, atau bahkan bencana kayak bendungan jebol misalnya. Narasumber pertas kita aja ngaku, ini mulai serius. Terus gimana? Terjadi nggak serangan ke SCADA itu? Ternyata enggak. Tepat sebelum eskalasi ke target SCADA ini kejadian, semua aktivitas peretasan dari kelompok India ini tiba-tiba berhenti total. Oh, kok berhenti? Kenapa? Pemicunya, ternyata Angkatan Udara India ngelancarin serangan udara beneran, nyebrangin garis kendali ke wilayah Balakot di Pakistan. Serangan fisik jadinya? Iya, targetnya kamp pelatihan yang diklaim punya Jaish-e-Mohammed. Nah, buat para peretas India ini, kombinasi serangan cyber yang udah mereka lakuin sama serangan militer fisik ini udah dianggap cukup. Cukup sebagai balasan gitu ya? Iya, misi mereka, menurut pandangan mereka, udah tercapai. Jadi mereka stop. Menarik. Narasumber pertas anonim itu, dia ada cerita personal juga ya soal ini? Ada. Dia cerita ayahnya itu ternyata pensiunan Angkatan Udara India. Jadi insiden Pulwama sama respon India, wah terasa personal banget buat dia. Pasti emosional ya buat dia? Kayaknya gitu. Tapi dia rahasiain keterlibatannya di perang cyber ini dari keluarganya. Itu rahasia kecilku, katanya. Oke, tapi kita juga perlu dengar sisi lain kan ya? Ini kan baru dari sisi India. Gimana respon Pakistan secara resmi waktu itu? Nah, ini penting. Sumber kita nyatet kalau Perdana Menteri Pakistan waktu itu, Imran Khan, secara terbuka bantah negaranya terlibat serangan Pulwama. Dia bahkan nawarin kerjasama investigasi kalau India mau bagi bukti intelijen. Selain itu, ada tindakan balasan dari Pakistan? Ada. Militer Pakistan berhasil nembak jatuh 2 jet tempur India yang katanya melintasi wilayah udara mereka. 1 pilot India ditangkap. Oh iya. Terus gimana nasib pilotnya? Pilot ini akhirnya dipulangin sebagai isyarat damai katanya. Tapi sebelum dipulangin, sempat ada rekaman dia muji perlakuan baik tentara Pakistan. Tapi itu mungkin di bawah tekanan juga kan ya? Bisa jadi. Kita nggak tahu pasti kondisi saat rekaman dibuat. Yang jelas, Pakistan juga menunjukkan mereka bisa membalas secara militer. Oke. Nah, tadi disebut ada suara dari Kashmir sendiri. Ini penting banget nih. Gimana ceritanya? Iya, sumber kita usaha banget buat ngangkat suara ini. Mereka wawancara seseorang namanya On. Dia warga biasa, tinggalnya cuma 700 meter dari garis kendali, tapi di sisi Kashmir yang dikuasai Pakistan. Dekat banget itu sama garis depan. Gimana kehidupan di sana katanya? Dia gambarin hidup yang selalu dibawa bayang-bayang kekerasan. Dia cerita, beberapa hari lalu tembakan artileri dari sisi India nyebabin 6 orang dari satu rumah meninggal dalam sehari. Sedih banget kan? Ya ampun, 6 orang satu rumah? Iya. Dia merasa situasi makin buruk sejak Narendra Modi berkuasa di India. Buat dia,
Nyebrang garis kendali itu udah kayak hal yang mustahil dan mematikan. Terus soal pelaku bom Pulwama itu ada perspektif lain dari On? Ada. Ini menarik banget. On dan sebuah artikel di India Today yang dikutip sumber, ngasih lihat sisi lain pelaku bom Pulwama. Ternyata pelakunya itu pemuda Kashmir usia 20 tahun dari sisi India. Loh, dari sisi India? Bukan dari Pakistan? Asalnya dari Kashmir sisi India. Ayahnya cerita, pas usia 17 tahun, anaknya ini pernah dilecehkan dan dipukuli tentara India. Dituduh lempar batu gitu. Wah, Nah, insiden ini katanya nanemin kebencian mendalam di diri si pemuda ini. Beberapa tahun kemudian, dia nyebrang ke sisi Pakistan, dapat pelatihan dari kelompok militan, terus balik lagi ke sisi India buat ngelakuin serangan bunuh diri itu. jadi rumit banget ya ceritanya. Ada latar belakang personalnya juga. Banget. Ini nunjukin betapa kompleksnya akar masalahnya. Perspektif soal pelaku ini jadi bisa beda-beda banget kan? Buat sebagian orang Kashmir, dia mungkin dianggap pejuang. Buat Pakistan, mungkin cuma alat. Buat India, ya jelas teroris. Nggak hitam putih sama sekali. Dan kata On juga perang siber ini sebenarnya bukan hal baru ya antara India dan Pakistan. Betul. Sumber kita juga nekenin ini. Ini udah berlangsung lama. Setidaknya sejak 2007-2013, itu udah ada catatan saling serang di dunia maya. Contohnya apa aja tuh sebelum 2019? Banyak. Misalnya, setelah serangan teroris Mumbai 2008, peretas India nyerang situs-situs Pakistan sebagai balasan. Terus ada kelompok namanya Pakistan Cyber Army. Mereka balas ngeretas perusahaan minyak besar India. Saling balas terus ya? Iya, pernah juga aktivis India nyerang sistem bandara Pakistan pakai ransomware. Terus ada juga dugaan serangan phishing sama malware yang lebih canggih. Ini dicurigai melibatkan aktor negara dari kedua pihak. Saling serang perusahaan, kedutaan, bahkan badan investigasi utama kayak CBI India, semacam FBI-nya India, pernah diretas sama Pakistan Cyber Army. CBI sampai kena retas? Wah, serius juga ya? Iya. Dan salah satu insiden paling signifikan sebelum 2019 itu terjadi tahun 2014. Peretas Pakistan sempat menguasai Nick.in. Nick.in, itu apa? Itu bukan situs sembarangan. Itu otoritas yang ngelola semua domain .in di India. Maksudnya? Bayangin aja dampaknya. Kalau mereka bisa ngontrol buku alamat utama buat sebagian besar internet di India. Bisa ngalihin trafik web, nyegat email, matiin ribuan situs. Bahaya banget potensinya. Gila. Itu berhasil digagalkan tapi? Iya, untungnya bisa diatasi. Tapi itu menunjukkan level permainannya udah tinggi. Dan bahkan saat sumber ini dibuat, ada laporan peretas Pakistan ngeretas situs Partai Berkuasa India, BJP. Jadi, ya, ini konflik siber yang laten terus membara di bawah permukaan. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi nih, ada perkembangan politik penting banget ya setelah insiden Pulwama dan perang siber 2019 itu. Ada, dan ini krusial banget. Beberapa bulan setelahnya, Agustus 2019, pemerintah India ngambil langkah drastis. Mereka mencabut pasal 370 Konstitusi India. Pasal 370, itu yang soal otonomi khusus Kashmir kan ya? Tepat sekali. Pasal ini sebelumnya ngasih status otonomi khusus buat wilayah Jammu dan Kashmir yang dikuasai India. Apa dampaknya pencabutan pasal ini? Secara efektif, ini ngejadiin wilayah itu bagian penuh dari India. Status otonominya hilang. Opsi pemerintahan lokal yang semi-independen juga hilang. Reaksinya di mana? Pasti keras ya? Keras banget. Di parlemen India aja udah ricuh. Di jalanan Kashmir yang dikuasai India, wah, protes besar meletus. Banyak warga nuntut kemerdekaan atau nolak keputusan itu. Terus respons pemerintah India ke protes itu gimana? Sangat keras. Mereka berlakukan jam malam super ketat di seluruh wilayah. Ratusan ribu tentara tambahan dikerahkan lagi. Nambah jumlah yang udah banyak banget di sana. Totalnya jadi hampir 900.000 personil menurut perkiraan sumber. 900.000? Banyak banget. Dan yang paling signifikan, India mutus total akses internet sama komunikasi seluler buat sekitar 8 juta penduduk Kashmir. Diputus total. Berapa lama? Berbulan-bulan. Bayangin, 8 juta orang tanpa internet dan sinyal HP berbulan-bulan. Isolasi total. Pasti dampaknya luar biasa ya ke kehidupan sehari-hari. Tentu aja. Meskipun diisolasi gitu, protes tetap aja terjadi. Seringkali ujungnya kekerasan. Ada laporan lemparan batu dibalas gas air mata atau senjata pelet. Ada korban jiwa juga,
baik karena bentrokan langsung maupun karena akses ke layanan medis dan pasokan kebutuhan pokok terhambat gara-gara pembatasan ketat. Ini nyambung ke poin penting tadi ya, eskalasi cyber. Meskipun kelihatannya terkendali atau berhenti setelah serangan udara, mungkin aja ikut kontribusi ke iklim politik yang bikin India merasa bisa ngambil langkah drastis nyabut pasal 370 itu. Bisa jadi begitu. Ini nunjukin gimana konflik digital itu bisa punya konsekuensi geopolitik yang nyata dan jangka panjang. Nggak cuma di dunia maya aja efeknya. Isu ini sampai ke PBB juga kan akhirnya? Iya, PM Pakistan Imran Khan waktu itu bawa isu ini ke sidang umum PBB. Dia kritik tindakan India sebagai pengepungan 8 juta orang. Dia juga ngingetin soal potensi pertumpahan darah lebih lanjut dan bahaya konflik terbuka antara dua negara yang punya nuklir. Dia mendesak PBB buat bertindak. Terus gimana kondisi terakhir di Kashmir menurut sumber ini? Waktu sumber ini dibuat ya? Waktu itu, jam malam mulai agak dilonggarin sedikit. Toko boleh buka beberapa jam, tapi sekolah masih kosong. Telepon seluler mulai fungsi lagi, tapi SMS sama internet masih diblokir total sama pemerintah India. Jadi, dalam semua pusaran konflik ini, politik, militer, cyber, suara rakyat Kashmir sendiri rasanya jadi yang paling teredam, paling nggak terdengar. Jadi kalau kita simpulkan ya, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang mendengarkan? Kita udah lihat betapa kompleksnya konflik Kashmir ini. Sejarahnya panjang, melibatkan politik, militer, dan sekarang perang siber yang intens banget. Betul. Sumber yang kita bedah hari ini nunjukin betapa cepatnya ketegangan di dunia nyata itu bisa merembet ke dunia maya. Bahkan melibatkan aktor-aktor non-negara kayak peretas yang bertindak atas dasar kemarahan atau mungkin patriotisme ya. Refleksi penting di sini menurut saya adalah nggak ada jawaban gampang atau hitam putih dalam konflik ini. Penting buat kita semua untuk coba melihat melampaui berita utama aja. Coba pahami berbagai perspektif yang ada, dari sisi India, dari sisi Pakistan, dan terutama suara rakyat Kashmir yang sering banget terabaikan. Setuju. Dan teknologi jelas banget, udah jadi medan pertempuran baru. Ini nambah lapisan kerumitan lagi pada konflik yang udah lama banget ini. Nah, mungkin ada pertanyaan nih buat Anda bawa pulang. Di era banjir informasi kayak sekarang ini, gimana caranya Anda bisa secara kritis nyaring narasi yang beda-beda dan seringkali bertentangan? Apalagi dalam konflik serumit Kashmir ini. Gimana bedain fakta dari propaganda kan? Susah itu. Betul. Dan sebagai pemikiran penutup mungkin ya, sumber ini kan nunjukin gimana individu, kayak para peretas ini, bisa merasa terdorong buat ngambil tindakan langsung di tengah konflik geopolitik besar. Pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di era digital ini, di mana sih batas antara aktivisme siber, patriotisme digital, sama tindakan perang siber yang bisa berakibat serius banget? Pertanyaan bagus itu.